Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan sebelumnya, nama saya Ahmad Fahriansyah. Di sini saya akan membuat atau melakukan praktikum terkait VPN atau Virtual Private Network yang tugasnya yaitu Client to Office. Ya. Di sini saya menggunakan GNS3 dan Cisco paket Cisco GNS3 dan VirtualBox ya, maaf. Nah, eh, di sini saya melakukan praktikum untuk mata kuliah keamanan data dan informasi. NIM saya 23051204022. Baik, di sini ada tujuannya yaitu mengetahui cara VPN, mensimulasikan VPN VP2P, yaitu tujuannya client office. Ini perintah. Kemudian di sini ada skema ya untuk si uh, jaringannya ya. Di sini perusahaan A yaitu R customer A terhubung dengan R customer B terhubung ke ISP, jaringan ISP yang biru ini terhubung ke jaringan internet atau cloud yang menggunakan routing OSPF. Perusahaan A dan perusahaan B mendapatkan satu IP public routable dari ISP dan IP public. Itu dapat di-sharing ke jaringan lokal atau privat perusahaan masing-masing. Nah, di sini ada sedikit perintah tambahan. Network terhubung R1 sampai R4. Protokolnya harus dynamic OSPF. RCAS router customer A dan B terhubung ke ISP, maksudnya ini ya, yang biru ini. IP dan ISP masing-masing router perusahaan di-share ke jaringan lokal menggunakan NAT. Oke. Nah, di sini di GNS3 saya sudah saya buat skema jaringannya. Jadi kita akan mulai men-setting, yaitu kita akan setting dulu si nama routernya. Jadi di sini kita memakai sekitar 6 ya, ada 6 router. Jadi akan mungkin saya percepat untuk videonya sampai nyeting nama router itu selesai. Oke. Oke, sepertinya saya sudah men-setting untuk nama-nama routernya ya. Di sini bisa dilihat admin at R1, R2, R3, 4, terus R customer A dan R customer B. Oke. Nah, tadi sudah sempat saya setting. So, kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan melakukan menyeting ya, menyeting semua IPA yang ada di sini. Jadi kita akan melakukan semua settingan IPA yang ada di dalam sini. Jadi nanti akan saya percepat beberapa fasenya ya, karena ada cukup banyak yang harus kita masukkan mulai dari R1 hingga nantinya masuk ke menyeting dari sisi PC-nya. Oke, kita akan melakukan setting sekarang. Jadi videonya akan saya percepat.
Mohon ditunggu sebentar karena ada tambahan PC di router 4 untuk membantu saya menyeting router 4 nya ya. Sebentar. Mungkin kita akan coba setting terlebih dahulu di router customer A dan router customer B sebelum ke router 4 ya. Eh, Baik, kita telah men-setting router ya. Kita sudah men-setting setiap IP dari router, menambahkan IP dari setiap pasang routernya. Jadi ini router 1, saya seperti ini. Kita cek dulu 11 124 ether 3 12 12 12 12 1 ether 1 14 14 14 14 1 ether 2. Kemudian di router 2 nya 12 12 12 12 2 itu ether 1, 23 23 23.2 ether 2, 24 24 24 24.2 ether 3. Kemudian 2.3 tuh ether 3 3 23 23 23 23.3 tuh ether 1 34 34 34.3 tuh ether 2. Kemudian di router nomor 4 settingannya 14 14 14 14.4 ether 1, 24 24 24.4 ether 2, 34 34 34.4 ether 3. Untuk router customer A
111.10 ya, kemudian di header 192.168.1.10 header 2, terakhir di customer B 2222.10 header 1 dan 192.168.2.10 header 2. Oke, kita sudah men-setting untuk routernya. Oke, kita lanjutkan ya, kita setting kembali masuk ke OSPF nya ya. Jadi kita masuk ke router 1 dulu, kita masuk ke sini, routing ya, OSPF. Nah, di sini ya kita nambahkan jaringan baru ya di OSPF di network ya. Jadi kita akan masukkan semua ini ke dalam routernya. Kita setting dulu ya routernya sebelum nanti kita setting PC-nya ya. Ini kebetulan di router 1 dulu ya biar urut. IP OS routing OSPF network plus. Nah, ini menyesuaikan ya di sini. Mohon maaf sepertinya ada sedikit kesalahan di PC untuk menyeting router 4 sebentar ya.
cek dulu aja untuk router 1 apakah settingan sudah benar melalui settingan ini. Router 1 110 ya, 12 12 12 0, 14 14 14 0. Oke. Di router 2 12 12 12 0, di kemudian dilanjutkan 23 23 23 0, kemudian 24 24 24 0. Di router 3 2 2 2 0, 23 23 23 0, 34 34 34 0. Oke. Sebentar kita cek dulu di tempat. Oke, sudah bisa tersambung. Cek. Kita cek addressnya dulu. Oke, sudah masih aman. Kita routing OSPF network. Oke. Nah, untuk yang router 4 14 14 14 0, 24 24 24 0, 34 34 34 0. Oke. Oke, untuk masing-masing router sudah selesai. Kita kemudian menyeting ya. Kita menyeting untuk masing-masing default gateway. Oke. Ya, ini untuk masing-masing default gateway-nya. Kita masuk ke ini mana? Ini satu ke IP, kita ke roots ya. Untuk dash addressnya seperti ini, tapi gateway-nya kita tambahin satu. Jadiin 1 1 1 1. Nah, seperti ini. Ini biarin aja, kita oke. Nah, nanti bakal seperti ini. Begitu pula di R customer B ya. Router kita perlu tambahkan tetap dash addressnya 0, gateway-nya menjadi 2 2 2 3 ya. 2-nya 3 kali, terakhirnya 3. Oke. Kita oke, tinggal seperti ini. Status ID 1 ya. Kemudian kita sudah nyetir default gateway-nya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf. Oke, tadi kita sudah menyeting router OSPF sudah, kemudian default router untuk default gateway-nya juga sudah di R customer A dan B. Yang saya lupakan di sini adalah kita belum menyeting untuk IP address-nya ya. Mungkin nanti dulu. Ya bentar, saya cek dulu. Oke, kita coba entrykan ini ke PC-nya yang ini alamat dari setiap PC-nya ya.
So kita ke PC A1 dulu. Jadi nanti kita setting untuk alamatnya ya. Jadi teman-teman masuk ke sini, teman-teman bisa klik network and setting di local area connection ya. Klik aja properties, internal protocol TCP IP. Nah ini klik aja. Nah, ya, seperti ini. Tinggal isi alamatnya aja. Sebentar, ada sedikit tambahan ya. Kita masuk lagi properties. Nah ini belum saya kasih gateway ya. Ini gateway-nya. Jadi ini tuh alamat IP address dari masing-masing PC. Nanti bisa kalian masukkan. Nanti subnet masknya nanti akan otomatis muncul. Kemudian untuk isi default gateway setiap PC di bawahnya ya. Jadi sama, isinya sama, cuma di akhirannya dikasih 10 ya. Jadi setiap masing-masingnya dikasih 10. So seperti ini. Nah, seperti ini aja untuk masing-masing default gateway-nya ya, menyesuaikan. Oke. Tinggal oke lagi, kita close. Kita akan simpan. Nah, ini akan kita setting ke masing-masing PC. Oke. Jadi mohon ditunggu. Jadi ada sedikit kesalahan ya. Harusnya saya masukkannya 11 dulu baru 12. Jadi ada sedikit error tadi. Ya, seperti sudah kita setting untuk masing-masing dari IP address dan alamat gateway juga. Jadi kita cek lagi dari PC 1 dulu ya. Sini seperti ya.
11 ininya nya 10 1 192 168. Oke, nice. Oke. Astagfirullahaladzim. Ini untuk yang ini benar 12 ya, 10 juga. 168 168 192. Oke, sudah benar. Terus untuk yang ini tis ini 2 ya, 2 soalnya 2 11 10 192 168 udah benar. Oke saja. Kemudian divisi 2 properties ya, 192 168 2 atasnya 12 ini 10 udah benar. Nah, untuk settingannya itu jangan pakai yang local area network connection 2 ya. Ini tidak bisa kita setting sementara. Jadi pakai yang ini. Oke, yang tidak ada angkanya. Oke. Kita sudah masukkan download gateway. Nah, sekarang kita akan men-setting firewall untuk R customer A dan B. Jadi R customer A dan B ini ibaratnya VPN gitu ya, ibaratnya yang membentengi si PC gitu ya. Jadi kita akan setting dulu. Oke, kita ke PC A1, kita aja apa, kita masuk lagi ke ini, kita ke IP, kita ke firewall ya, NAT ya, NAT kita tambahkan ya, charge-nya DSNAT ya. Oh, change-nya SRC-NAT ya, destination-nya SRC-NAT. Kemudian out interface-nya Ether1, action-nya Masquerade. Nah, ini oke. Sudah. Begitu pula dengan yang ini, yang R customer B ya, IP firewall NAT plus sama SRC NAT ya, change-nya, kemudian out interface-nya Ether1 ya kan? Nah, action-nya Masquerade juga. Sudah. Nah, ini sudah ya. Habis itu kita akan melakukan testing ya, perintah ping di Mikrotik dan Windows. So, kita akan coba ping dulu. Kita coba di PC A1. Oke, kita lanjutkan pingnya ya.
Oke, tadi sedikit ada permasalahan ya. Jadi kita sudah mencoba nyeting ya, nyeting ini. Kita sampai di sini tadi. Nah, tadi kita mencoba melakukan ping ya. Kita mencoba beberapa ping di sini ya, saya tunjukkan. Yang pertama ada ping ke 111 dari R customer ya. Kemudian ping ke 2210 ya. Nah, 2210. Kemudian kita coba ping ke terakhir ke 192.168.211. Jadi yang berhasil kita ping itu di 1122 ya, destination 1 sama 2. Nah, bagaimana dengan yang di PCB? Di sini saya sudah mencoba ping di 223 dan 1110 ya, 1110. Masing-masing berhasil, dan di 192.168.1.11 di sini gagal, tidak dia tidak mau terkoneksi ya. Coba kita trace ya. Tadi kita berhasil di sini destination 1 sama 2 ini berhasil ya. Kemudian kita coba pindah ke sini. Nah, kita coba di sini trace root ya. Bentar dulu. Kita trace root ya. Dari destination 1, 2 sama 3. Oke. Nah, di sini sudah ada settingan ya. Kita coba ping ya dari Windows ke data tracer masing-masing destination dari destination 1, 2 dan 3 dari R customer A dan juga R customer B terlihat bahwa masing-masing berhasil di destination 2 namun gagal di destination 3. Kenapa? Karena si IP-nya ini tidak mengenali ya, tidak mengenali apa sih alamat ini gitu ya. Jadi alamatnya itu alamat private dan masih belum diketahui gitulah. Maka dari itu kita akan langsung masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan melakukan setting VPN dengan PPTP pada router customer A. Nanti disinilah kita akan mencoba melakukan VPN ya, atau virtual point network, agar si IP-nya tadi bisa dibaca atau bisa terkoneksi. Oke. Jadi di sini setting server di R customer A. Oke, kita masuk ke R customer A di sini. Kita minimize dulu. Kita sini R customer A, kita ke PP. Kita di bridge ini, kita kita milih tuh interface ya, interface, terus PPTP server. Nah, di sini enable K30 default encryption. Kita oke. Kemudian di screen kita
kita tambahkan ya, kita tambahkan user 1. Kita ganti namenya jadi user 1. Passwordnya kita samakan. Terus service-nya PPTP ya. Profilnya default encryption. Lokalnya kita rubah jadi menyesuaikan ya, seperti yang digambar ya. Nah, itu untuk lokalnya sama remote address. Sudah, kita masukkan create buat user and password, service, profile, and remote. Oke. Maaf, sorry. Nah, ini sudah ya. Nah, kita coba oke di sini. Nah, kita masuk ke settingan VPN. Oke, coba kita cek dulu. Kita sudah SP1 yang di sini create a new connection. Nah, kita next. Nah, sesuaikan ya di sini. Situ kita next. Virtual private network connection, next. Untuk itunya kita namai seperti seperti ini. Terus itu kita next. IP addressnya ini 110. Nah, kita centang finish. Nah, nanti kita masukkan user yang sudah tadi kita simpan. Mohon maaf. Yang sudah kita setting tadi di R customer A. Kita save. Kita connection. Nah, kita dapat di sini ya. VPN to R customer A is new connected. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan tracer ya, atau ping sekaligus ya. Kita gantian terlebih dahulu. Seharusnya di PC1 ya, kita tidak bisa ping. Harusnya masih tidak bisa ping ke PC2 di R customer B, PC yang ada di R customer B. Oke. Jadi kita tidak bisa ping harusnya. Kita coba. Nah, masih tidak bisa. Walaupun kita coba ke
PC kita coba trace, hasilnya tetap sama. 192.168.2.11 masih sama. Namun ini akan berbeda ya. Ini akan berbeda jika kita di PC B. Coba kita ping. Nah, dia tersambung. Dan jika kita trace, kita lacak ya. Nah, dia langsung menemukan, dia langsung menembak gitu ya, langsung ke alamat yang dia tuju. Nah, jadi kalau sebenarnya saya tidak perlu mengecek semuanya karena pasti sudah ketahuan. Coba kita ke PC2 ya. PC2 nih kita trace ya, kita ping atau mau kita trace ya sama saja. Kita trace ke ya sama PC2 juga dari R customer nggak bisa, destination harus tidak diketahui gitu loh. Nah, kalau bagaimana jika di PC2 yang R customer B? Coba ya, kita ping 192.168.1.11. Oke, jadi yang kita setting tuh, yang kita install VPN-nya tuh di PC B1. Jadi bisa saya pastikan tes koneksi ya dari PC A1 itu tidak bisa. PC A2 juga tidak bisa. Nah, PC B1 ini bisa. Dia bisa ngeping ke R ke sini. PC B2 tidak bisa. Begitu pula jika ini. Nah, jadi bagaimana agar PC B2 bisa atau ingin tersambung? Caranya sama. Kita masuk ke sini. Kita next. Kita buat lagi gitu loh ya.
Nah, request timeout. Oke, tidak masalah, yang penting kita telah mempraktekkan ya. Jadi tadi itu kita dari sini itu kita tidak bisa ke destination 3 masing-masing, tidak bisa karena IP-nya privat gitu. Habis itu kita membuat VPN ya, VPN dari R customer A ya, dari R customer A itu kita buat VPN gitu. Nah, nanti ya kita masukkan ke sini. Nah berhasil. Nah, sebenarnya memang ya di sini di PC B2 tidak bisa, walaupun saya sudah buat otomatis kita delete aja. Sebentar, tiba-tiba nggak bisa ya. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kayak sepertinya itu kita harus membuat khusus atau user yang berbeda gitu. Jadi kita sudah membuat satu yang khusus yang ini yang satu yang buat si PC B1. Nah, dia request time juga. Coba kita pin lagi. Kalau dia tidak bisa. Nah, ini coba kita disconnect ya, habis itu nah, kita properties. Sebentar, kita ke B1 lagi, kita coba terus ke apakah bisa? Tidak diketahui. Iya. Nah, bisa ya. Nah, jadi mungkin bisa saya tarik kesimpulan ya. Tadi kan kita membuat VPN ya. Kita membuat VPN dengan VPN-nya itu kita buat di PC A1. Benar. Kita buat di R customer. Kemudian kita buat di PC A1. Jadi secara otomatis yang akan terbaca itu dari si alamat PC A1 ini. Jadi dia bisa dibaca, cuma yang lain untuk PC A2 itu tidak bisa kita ping. Saya dilihat sendiri di atas ini, dia tidak bisa di ping ya. Nah, kemudian
Begitu pula jika kita mau di PC B2 kita reset di PC A1 atau PC A2 tetap tidak bisa, karena kita memasang settingannya khusus untuk satu user saja. Jadi kalau mau buat lagi tuh bisa. Jadi kita tinggal buat satu VPN lagi, kita remote lagi, kita setting lagi. Jadi kayak kita buat satu VPN lagi khusus untuk R untuk untuk PC B2 gitu. Nah, so jadi seperti itu ya. Jadi memang sedikit disetting gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Memang videonya sangat lama dan panjang. Jadi silahkan diperhatikan ya teman-teman. Mungkin ingin lebih mengetahui atau apanya. Jika saya ada kesalahan dari nyeting atau beberapa hal yang lainnya, mungkin bisa diberikan di kolom komentar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.